Kita memang harus menunggu soal kebangkitan ini, tapi mudah-mudahan gairah atau kebangkitan politik Islam ini terus bisa terpelihara dengan momentum kepulangan Habib Rizik, dan juga yang paling penting adalah berkontribusi kepada kebaikan bangsa ini secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya tidak mau menguber apa-apa, tapi ingin membaca fenomena ya. Ini saya mau melihat fenomena kepulangan Habib Rizik Syihab dikaitkan dengan isu misalnya kebangkitan politik Islam di Indonesia. Ini menjadi penting karena ada serpihan-serpihan yang bisa kita kaitkan satu dengan yang lainnya. Mulai dari kepulangan Habib Rizik Syihab. Banyak orang yang kagum dan kaget ketika banyak sekali orang menjemput Habib Rizik di bandara. Bahkan ada video seorang warga Korea yang menyatakan keheranannya. Ini orang siapa sih sebenarnya? Ada juga tulisan dari seorang penulis yang juga mengungkapkan ketakjubannya. Habib Rizik Syihab adalah sebuah fenomena yang tentu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak hanya karena ketokohan beliau yang tentu saja tidak bisa kita nafikan, tapi juga latar sosial politik yang juga ikut berpengaruh. Kenapa tokoh ini begitu kuat dan mencuat? Jadi Sobat RH sekalian, kita tahu bahwa justru pada era reformasi ini, dan tidak hanya pemerintahan Jokowi, politik Islam sesungguhnya sangat meredup. Saya sudah sampaikan dalam video terdahulu, dari pemilu ke pemilu era reformasi, partai-partai Islam atau berbasis massa Islam tidak pernah memenangkan pertarungan. Demikian juga dalam ajang pemilihan presiden secara langsung, tokoh-tokoh Islam yang dianggap mewakili kekuatan umat juga tidak pernah terpilih. Pada pemilu 1999, juara satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan persentase 34%, terbesar pada waktu itu. Nomor 2 masih tetap Partai Warisan Orde Baru, yaitu Golongan Karya yang menjadi Partai Golkar. Karena pada era Orde Baru Golkar tidak mau disebut partai, mau disebutnya Golongan Karya. Tapi kemudian bermimikri menjadi Partai Golkar. Pada pemilu 2004, Golkar berjaya kembali. Justru dia yang menjadi juara 1 dan PDIP hanya menjadi juara 2. Sebagian tentunya karena kekecewaan atau ketidakberhasilan atau kritik atau perlawanan, sebut apapun, terhadap incumbent. Kita tahu incumbentnya pada waktu itu adalah Presiden Megawati Soekarno Putri setelah Gus Dur dijatuhkan pada tahun 2001. Mulai 2001 hingga 2004 Mega berkuasa, tapi Mega tidak mampu menang dalam pertarungan presiden secara langsung, kalah dengan SBY. Tapi faktor SBY menyebabkan Demokrat naik menjadi lebih dari 20% pada pemilu 2009. Kursi Demokrat 26% di DPR. Jadi SBY adalah faktor atau trigger bagi keberhasilan Demokrat. Tapi lagi-lagi Demokrat dan SBY bukan representasi Islam. Pada tahun 2014 dan 2019 PDIP kembali yang berjaya.
Jadi sobat daerah sekalian, bahkan pada pemilu terakhir, partai Islam atau berbasis massa Islam terpuruk jauh. 1 PDIP dari sisi suara, 2 Gerindra, partai nasionalis, 3 Golkar, partai tengah, partai karya, nomor 4 Nasdem, partai nasionalis, dan 5 PKB, partai Islam atau partai berbasis massa Islam. Tapi political performance PKB memang justru lebih dekat dengan kalangan nasionalis dibandingkan kalangan-kalangan Islam kanan. Nomor 6 Demokrat lagi. Nomor 7 barulah partai Islam berbasis massa Islam seperti halnya PKB, PKS, lalu PAN dianggap juga sebagai partai Islam atau berbasis massa Islam, dan terakhir adalah P3, Partai Persatuan Pembangunan, warisan dari Orde Baru. Dan ternyata semakin kecil dan semakin ciut. Bahkan hampir tidak lolos parliamentary threshold. Yang ditandai dengan ditangkapnya Ketua Umum oleh KPK pada saat kampanye pemilu. Dan ini sangat signifikan berpengaruh pada P3. Itu pemilihan legislatif. Pemilihan presiden, kelompok Islam atau berbasis massa Islam itu hanya sukses di sidang umum MPR 1999 ketika aliansi kanan ditambah Golkar menamakan dirinya poros tengah yang digagas dan dinakodai oleh Amin Rais, berhasil mengantarkan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau tidak Gus Dur memang susah pada waktu itu untuk mempertemukan arus PKB dengan arus partai-partai Islam lainnya. Karena secara tradisional PKB justru jauh lebih dekat dengan PDIP sebagai mitra aliansi strategisnya. Nah, ini sama gambarannya ketika Masyumi sama NU berbeda. Masyumi awalnya merupakan partai Islam pertama dan menaungi semua kekuatan Islam, tapi menjelang pemilu 1955 justru Masyumi digembosi dan NU keluar dari Masyumi, dan NU menjelma menjadi partai besar juga dengan perolehan suara dan kursi nomor 3. PNI dan Masyumi berkejar-kejaran untuk menjadi yang terbesar 1 dan 2, kemudian NU, dan terakhir adalah Partai Komunis Indonesia. Itu gambarannya. Tapi mending sobat daerah sekalian, masih ada 2 partai Islam yang berada di 4 besar dan berpengaruh. Bahkan secara keseluruhan konstituante itu lebih banyak dikuasai kursinya oleh partai-partai Islam atau berbasis massa Islam. Hanya memang suaranya tidak mencapai 2/3 untuk diterimanya ideologi Islam sebagai ideologi negara atau dasar negara. Tapi pada pemilu Orde Baru justru partai-partai Islam itu tidak laku lagi, karena muncul kekuatan baru yang bernama Golkar. Dan akhirnya partai-partai Islam ini minus Masyumi disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan yang pada pemilu terakhir justru nomor terakhir dari partai yang lolos parliamentary threshold. Hal yang sama terjadi juga di pemilihan presiden seperti yang saya katakan tadi. Tadi Gus Dur berhasil, tapi pada pemilu langsung presiden tahun 2004 yang menang adalah SBY berpasangan dengan JK. Bukan tokoh Islam yang menang. Bahkan kalau kita ukur tokoh Islam sebagai calon presiden, hampir tidak ada. Karena tokoh-tokoh Islam hanya dijadikan orang nomor 2. SBY menggandeng JK walaupun NU tetapi tidak bisa dikatakan darah biru atau representasi NU. Berikutnya Megawati menggandeng Hashim Muzadi, pada waktu itu ketua PBNU, bisa dibilang representasi Islam. Kemudian Wiranto menggandeng Salahuddin Wahid, representasi Islam. Amin Rais dianggap representasi Islam, menggandeng waktu itu Yudo Husodo, ya, dan menjadi hanya nomor 4 saja dari sisi perolehan suara. Terakhir tokoh Islam Hamzah Has yang menjadi wakil presiden Megawati berpasangan dengan tokoh nasionalis Agung Gemelar. Jadi ada 3 calon nasionalis dan 2 calon Islam. Yang terjadi adalah
1, 2, dan 3 adalah suara-suara dari calon-calon nasionalis. Amin Rais sebagai calon Islam terkuat hanya menduduki posisi nomor 4 dalam Pilpres 2004, Pilpres langsung pertama. Pada Pilpres berikutnya, bahkan tidak ada calon dari golongan Islam. Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Budiono, sama-sama nasionalis. Kemudian Yusuf Kala tidak bisa dibilang representasi dari Partai Islam atau berbasis massa Islam karena dia dari Golkar. Berpasangan dengan Wiranto juga bukan representasi dari Islam. Dan yang ketiga adalah Megawati dan Prabowo juga bukan representasi Islam. 2014, 2019 tidak ada juga representasi Islam dalam posisi sebagai presiden. Pertama, Jokowi berpasangan dengan JK melawan Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. Tahun 2019, Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno melawan Jokowi yang kali ini memang berpasangan dengan representasi dari Islam, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau kita mau recall, mau menghitung kembali tokoh Islam yang menjabat di pucuk pimpinan nasional setelah Pilpres langsung itu hanyalah Ma'ruf Amin di posisi wakil presiden. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya SBY JK, SBY Budiono, Jokowi JK, dan Jokowi Ma'ruf Amin. Baru Ma'ruf Amin. Jadi saudara sekalian, salah satu yang menyebabkan mengapa tokoh-tokoh Islam tidak bisa naik ke pentas nasional sebagai pemimpin nomor 1 karena pertama tidak ada topangan partai yang kuat. Jadi seperti yang saya katakan pada fenomena pemilu akhir misalnya, partai Islam yang paling kuat hanyalah PKB, tapi setelah Gus Dur tidak ada lagi, PKB tidak pernah berpikir untuk menjadi nomor 1. Muhaimin Iskandar misalnya hanya kampanye untuk menjadi nomor 2, menjadi calon wakil presidennya Jokowi. Partai-partai Islam lainnya bahkan tidak bernyali untuk mengajukan calon sendiri. PAN tidak punya calon sendiri, kalaupun ada Zulkifli Hasan akhirnya juga not acceptable bagi kekuatan yang lainnya. Apalagi PKS, termasuk juga P3 yang hanya memiliki tokoh muda waktu itu, Roma Hurmuzi, yang akhirnya ditangkap KPK. Bisa dibilang tokoh-tokoh mapan dari garis nasionalis semua. Di situ ada Jokowi, ada Prabowo, kemudian muncul Sandi Uno. Untung saja ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bisa dibilang memang berasal dari kalangan Islam. Yang bersangkutan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi sobat era sekalian, sekarang ada fenomena Habib Rizik. Saya pribadi sebenarnya berharap ya muncul kekuatan tokoh Islam yang tentu harus acceptable bagi golongan Islam secara keseluruhan, karena tidak hanya Islam santri tapi juga Islam abangan plus mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Jadi harus ada tokoh Islam yang pluralis yang bisa diterima oleh banyak orang. Habib Rizik apakah orangnya ataukah tokoh yang lain misalnya seperti Ustadz Abdul Somad misalnya yang digadang-gadang, dibujuk, dipersuade untuk menjadi Ketua Umum Masyumi Reborn yang baru dideklarasikan kembali tanggal 7 November yang lalu, dan selama ini UAS cukup punya pengaruh, bahkan disebut-sebut sebagai calon wakil presiden menurut Ijtima Ulama dari calon presiden Prabowo pada pemilu 2019. Walaupun so far sejauh ini UAS menolak untuk terjun ke dalam politik praktis karena cita-citanya hanya mau jadi guru atau dai. Tapi who knows? Politik dinamis. Siapa tahu kemudian karena permintaan umat UAS mau turun ke gelanggang. Walaupun harus belajar politik lagi yang banyak, karena hidup dunia perdaian, dunia dakwah dan dunia politik sangat berbeda. Karena
dalam dunia politik orang butuhkan banyak negosiasi. Bahkan negosiasi hal-hal yang sifatnya mungkin ya kalau dalam wilayah black and white, hitam dan putih, sulit diterima. Ada wilayah abu-abu misalnya, banyak siasahnya. Atau tokoh lain misalnya yang baru mengunjungi Habib Rizik, Anies Rashid Baswedan bisa juga menjadi representasi kekuatan Islam di Indonesia. Dan who knows juga tiba-tiba Anies berpasangan dengan Habib Rizik sebagai calon presiden 2024. Sejauh ini elektabilitas Anies bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sudah terlihat kan bagaimana konstelasinya. Dan di antara semua tokoh tersebut hanya satu-satunya Anies yang barangkali berasal dari representasi Islam. Itu pun kalau menilik latar belakang Anies Baswedan, tidak ada sebenarnya latar belakang Islam yang kental. Karena SD, SMP, SMA, kuliah, sampai mencapai PhD, ya dia banyak di sekolah-sekolah yang umum saja. Bahkan 6 tahun dia di Amerika dalam mengambil S2 dan S3. Tapi paling tidak, dia mau merepresentasikan kekuatan itu. Jadi saudara sekalian, kita memang harus menunggu soal kebangkitan ini, tapi mudah-mudahan gairah atau kebangkitan politik Islam ini terus bisa terpelihara dengan momentum kepulangan Habib Rizik, dan juga yang paling penting adalah berkontribusi kepada kebaikan bangsa ini secara keseluruhan. Jangan lupa, karena bangsa ini adalah bangsa yang diperuntukkan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Bangsa yang ingin mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat Indonesia, dan melindungi semua rakyat. Tidak hanya golongan terbesar saja, golongan Islam, tapi semua golongan. Negara ini adalah negara milik semua golongan. Karena itu, kalaupun muncul tokoh-tokoh Islam, dia harus accepted, seperti yang saya katakan. Harus diterima oleh kelompok-kelompok lain. Nah, lebih dari itu sesungguhnya, kegalauan saya pribadi, misalnya kenapa harus muncul pemimpin alternatif adalah setelah 75 tahun Indonesia merdeka, kita harus kembalikan pada diri kita sendiri. Apakah negara ini sudah mencapai right direction? Menjadi negara yang gemah ripah lojinawi, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah cita-cita itu sesungguhnya masih jauh? Dan negara ini masih tergolong negara yang korup. Karena tiap tahun berdasarkan penilaian indeks persepsi korupsi IPK misalnya, negara kita nilainya 39-40, berarti masih tergolong negara korup. Seperti yang saya katakan, berapa kali saya katakan, 0 sampai 25 itu sangat korup, 25 ke atas sampai 50 itu korup, 50 ke atas sampai 75 itu bersih, 75 ke atas itu sangat bersih. Indonesia masih 40, berarti masih negara korup. Kalau kita kaitkan lagi dengan agenda reformasi, maka kepemimpinan yang ada sebelum hari ini pun tidak berhasil dalam membawa negara ini ke dalam atau pada kelompok negara-negara yang bebas korupsi, atau paling tidak korupsinya kecil, korupsinya sedikit. Karena itulah ada tantangan yang besar untuk lahirnya pemimpin-pemimpin yang lebih amanah, pemimpin-pemimpin yang lebih mendengarkan. Jadi kalau konsep Islam itu ya amanah, tablik, fatona, dan sidik. Jadi ke dalam 4 karakteristik itulah kepemimpinan kita harapkan. Jadi kepemimpinan yang amanah, trusted, kepemimpinan yang mendengar, kepemimpinan yang memberikan kebaikan-kebaikan bagi negara dan bangsa ini. Kita rindu kepemimpinan seperti itu, dan mudah-mudahan kepemimpinan seperti itu dicapai dengan kebangkitan tokoh-tokoh Islam dengan momentum kepulangan Habib Rizik. Dan halangan selama ini untuk munculnya tokoh-tokoh besar secara bersama-sama dan bersinergi, yaitu karena ada ego masing-masing, ada sikap yang kadang-kadang tidak cocok satu sama lain, itu bisa dihilangkan demi kebaikan dan kejayaan bangsa ini dan juga agama tentunya. Yang penting tetap di channel ini, karena di
channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.